Selamat Masuk, pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak Ibsan. Mari silakan Permisi, duduk. Pak. Siap. Silakan duduk, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf saya ganggu nih, Pak. Iya, Siap. jadi bagaimana kabar Pak Ibsan ini hari Alhamdulillah ini? kabar hari ini baik-baik, Pak. Sehat selalu. Untuk kesibukan Pak Ibsan di sekolah saat ini gimana? Allah, kalau kesibukan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan jadwal yang sudah diatur, Pak. Bisa berjalan dengan baik. Oh, jadi memang Pak Ibsan bisa handle atur setiap kesibukan ya Iya, siap. yang Pak Ibsan laksanakan saat ini. Siap, Hingga Pak. saat ini masih ada kesibukan tidak Pak Ibsan? Kalau sementara ini masih lagi off, Pak, karena memang lagi jam istirahat dan kebetulan sedang mau diskusi dengan Pak Tommy. Oh iya. Iya. Tapi mungkin dari Pak Ibsan bilang mungkin bisa mengandalkan setiap aktivitas ataupun kesibukan yang telah Pak Ibsan katakan tadi. Kira-kira perasaan Pak Ibsan sekarang ini bagaimana nih? Perasaan saya hari ini, alhamdulillah saya sangat senang, sangat bahagia karena anak-anak di kelas saya juga hari ini tidak ada yang terlambat, Pak. Itu membuat saya sangat bahagia. Gitu. Anak-anak juga berproses dengan sangat baik hari ini. Oh, sangat luar biasa sekali ya Pak Iya, Ibsan ya. siap. Jadi oh, dari sini kita bisa lihat bahwa kesiapan Pak Ibsan untuk siap kita bisa saling bertukar pikiran. Iya. Jadi kita akan lanjut lagi dari setiap kabar dan aktivitas Pak Ibsan tadi yang memang begitu luar biasa sekali ya Pak Iya, Ibsan ya. Pak, iya. Jadi yang berikut di sini Pak Ibsan mungkin kesiapan Pak Ibsan untuk coaching hari ini tuh sudah ataupun kedepannya bagaimana nih Pak Ibsan? Eh, Nanti sesuai dengan perencanaan saya nanti akan melakukan coaching eh, dengan Ibu Yusti. Oh jadi kesiapannya memang sudah ada dengan satu guru ya Pak Iya, Ibsan ya, betul, Pak. Ya, yaitu dengan Ibu Yusti ya. Ibu Yusti, Pak. Ya, Oh, jadi memang sudah sangat siap sekali mungkin ya ya, dalam pasti persiapan siapa? Ya, itu coaching sudah. dengan Ibu Yusti ya. Ya, betul sekali. Saya sudah mempersiapkan segala sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada Ibu Yusti itu sudah disiapkan dengan sebaik mungkin, Pak. Oh, sangat luar biasa sekali Pak Ibsan. Baik Pak Ibsan, ah dari kompetensi apa nih yang ingin Pak Ibsan kembangkan dalam proses coaching nanti dengan tadi Pak Ibsan baru katakan dengan Ibu Yusti. Iya, betul. Kira-kira kompetensi apa yang dipakai untuk Pak Ibsan bisa kembangkan ini? Baik, kalau terkait kompetensi coaching ini, karena saya pengalamannya belum terlalu banyak ya, belum terlalu sering melakukan coaching, baik kepada anak-anak maupun kepada rekan sejawat, maka kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ketiga-tiganya, Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi itulah yang kemudian ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti bersama Ibu Yusti, Pak. Gitu. Jadi memang ada beberapa poin yang telah Pak Ibsan katakan ya tadi Siap ya. dari kehadiran penuh yang saya bisa dengar dan ada beberapa poin-poin yang tadi telah Pak Ibsan berikan dalam kesiapan dalam kompetensi yang dikembangkan untuk Iya, betul, Pak. Ibu Yusti nanti dalam persiapan coachingnya. Dan kira-kira nih Pak Ibsan apa indikator yang Pak Ibsan nanti bisa capai ini dengan coaching bersama Ibu Yusti nanti? Adapun indikator keberhasilannya dari proses coaching yang dilakukan itu adalah saya ingin fokus, benar-benar fokus melakukan coaching kepada Ibu Yusti agar kemudian harapannya adalah semua permasalahan ataupun persoalan yang dihadapi oleh Ibu Yusti itu bisa diselesaikan dengan baik. Saya juga ingin mendengar aktif apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Yusti. Saya juga berharap nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kemudian lahir ide-ide baru, solusi-solusi baru yang
langsung disebutkan ataupun disampaikan langsung oleh Ibu Yusti. Itu Pak. Oh, jadi memang dari beberapa pertanyaan yang berbobot, Iya, suatu pun dan mempunyai harapan juga yang untuk Ibu Yusti mungkin bisa dapat terjalin dengan baik. iya, Memang indikator yang memang dicapai Pak Ibsan ini memang sangat baik sekali ya Pak Ibsannya, siap sehingga Pak. memang bisa coaching dengan Ibu Yusti nanti ini Iya, sangat-sangat luar biasa nanti nih pada iya saat Pak. coachingnya nanti nih. Nah, dari situlah kalau menurut Pak Ibsan nih, bagaimana penilaian yang dari Pak Ibsan kembangkan nanti dari Ibu Yusti nanti sebagai coaching atau Pak Ibsan juga sebagai coaching? Kalau terkait penilaian, tentu yang saya nilai kalau untuk diri saya sendiri sih sebenarnya penilaiannya yaitu saya benar-benar menerapkan 3 kompetensi yang sudah saya Tadi yang sebutkan sudah tadi. dikatakan tadi ya. Ya, kemudian yang saya nilai dari Ibu Yusti itu adalah bagaimana Ibu Yusti tahu permasalahannya, kemudian juga tahu kekuatan dirinya, kemampuan dirinya untuk mengelola permasalahan tersebut sehingga nanti muncul apa namanya solusi-solusi terbaik yang kemudian dijadikan opsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yusti gitu Pak. Oh, iya. Jadi memang kalau saya bisa dengar, jadi bisa menemukan solusi yang terbaik ya Iya, nanti dari Bu Yusti, sehingga bisa bisa dapat menemukan solusinya iya betul. dan tujuannya nanti hingga dapat diselesaikan. Iya, Jadi mungkin seperti itu yang nanti akan Pak Ihsan berikan nanti kepada Bu siap, Yusti siap. ya. Dan harapan nih Pak Ihsan untuk menjadi coach ini, coaching ini kira-kira Pak Ihsan itu mempunyai harapan tidak untuk pada saat pelaksanaan coaching dengan Ibu Yusti maupun ke depannya nih Pak Ihsan? Tentu saya sangat berharap ya, sangat berharap pelaksanaan coaching itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Kemudian 3 kompetensi coaching itu bisa saya terapkan dalam Oh iya. proses coaching. Kemudian juga dalam pelaksanaan coaching itu langkah-langkah tirta itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Itu yang saya tentu harapkan. Dan yang paling terakhir adalah yang menjadi tujuan dari proses coaching itu adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ataupun persoalan yang dihadapi oleh Ibu Yusti itu nanti akan muncul solusi-solusi terbaik itu Pak. Oh, sangat luar biasa sekali harapan dari Pak Ihsan yang telah Siap. Pak Ihsan inginkan ya untuk Bu Yusti mungkin dengan guru-guru yang lainnya nanti Iya, apabila kalau Pak Ihsan akan melakukan coaching bersama guru-guru yang siap. lainnya. Iya. Oh, dan mungkin yang terakhir nih, Pak Iya. Ibsan izin mungkin nanti pada saat pelaksanaan coaching dengan Ibu Yusti, mungkin izinkanlah mungkin saya untuk mengambil posisi juga nih untuk Siap. melihat oh, pelaksanaan coaching dengan Ibu Yusti nanti Iya. pelaksananya seperti apa gitu. Iya. Dan harapan saya mungkin pelaksanaan coaching ini bisa terlaksana dengan baik ya. Amin, amin. Iya. Jadi seperti Siap. itu. Terima kasih Pak. Jadi mungkin hanya itu saja dulu yang akan Siap. saya berikan kepada Pak Ipsan. Semoga pada saat pelaksanaan coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik Amin. dan tujuannya bisa menemukan hasilnya. Amin. Eh, terima kasih Pak Ipsan atas Sama-sama Pak. pertemuan kita kali ini. Siap. Oke. Baik Pak Baik. Ipsan. Terima kasih banyak Pak. Siap. Iya. Mari Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yusti. Waalaikumsalam Pak Ibsan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Bu? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Oke baik. Mohon maaf nih Bu, sebentar nih saya mengganggu waktunya Ibu Ya, Yusti silakan, Pak Ihsan. untuk sharing saja sebenarnya Ya. dan mengajukan beberapa pertanyaan nanti Betul dari Pak pertemuan Ibsan. kita. Kebetulan saya juga mau sharing dengan Pak Ibsan nih. Oh ya, Masya Allah, kebetulan berarti ya. Karena Iya. tadi saya dengar dari beberapa informasi yang disampaikan oleh Ustadz Ustazah, Ibu Yusti itu katanya sedikit ada perbedaan dari yang biasanya. Oh, iya Makanya kah? saya panggil Ibu Yusti gitu. Iya, baik Pak. Mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Yusti sehingga berbeda dari yang seperti biasanya gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu. Baik. Jadi sekarang permasalahannya itu, ya Pak Ibsan,
murid saya mendapatkan komplain. Iya. Komplain dari orang tua siswa kelas 4C karena posisi saya kan sekarang di 4B. Iya. Di 4C itu Putri katanya komplain ada murid saya di 4B yang kemudian dia itu baku balas komen di TikTok Iya. yang dengan kalimat kasar tidak baik sehingga dibaca sama orang tua anak yang Putri dan minta agar segera dihapus karena sampai sekarang postingannya belum dihapus dan Iya. itu jadi apa namanya Bahan jadi pembicaraan. bahan pembicaraan juga teman-teman yang lain seperti itu. Sedangkan saya itu sekarang lagi bingung nih karena Iya. saya tahu bagaimana tipe orang tua Iya. anak yang saya ajar ini anak putra. Iya. Tipenya itu keras, Pak. Jadi ketika dia mendapati anaknya bermasalah, dia tidak akan segan-segan memukul anaknya. Memukul anaknya. Seperti kemarin itu pas nilai STS. Iya. Nilai STS itu ada beberapa pelajaran yang nilainya anaknya itu di bawah KKM, di Iya, bawah standar gitu kan. Nah, ternyata padahal saya sudah mengantisipasi saat pembagian nilai itu, Iya, Bu. Bu. Saya sampaikan keunggulan kelebihan anak-anaknya, tapi ternyata pas besoknya saya mendapati laporan dari anaknya, ternyata dia juga pukul anaknya. Jadi ada Iya. 3 pelajaran yang nilai rendah, itu sudah dia pukul. Dia pukul. Begitu. Jadi saya khawatir ya ketika saya menyampaikan masalah ini, dia juga melakukan hal yang sama dengan anaknya, begitu Pak. Iya, Jadi baik. saya lagi galau ini, bagaimana Ya. caranya begitu. Ini berarti Ibu Yusti ini sedang galau ya Iya, karena permasalahan betul. yang dihadapi oleh anak yang ada di kelasnya dengan siswa yang di kelas yang lain tadi ya. Iya, Juga tadi ada kaitannya dengan pola asuh orang tua yang betul. kemudian itu tidak mestinya harus dilakukan oleh orang tua, Betul, bukan betul, Pak. solusi yang terbaik lah gitu. Dari pertemuan kita ini kira-kira yang menjadi tujuan akhirnya yang diharapkan oleh Ibu Yusti nanti apa, Bu? Saya harap yang pertama Pak, Iya, itu Bu. tentunya postingan tadi itu segera dihapus. Satu ya. Karena tadi saya sudah melakukan juga pendekatan ke anaknya. Iya. Ya, saya panggil anaknya, ternyata dia nggak bisa hapus. Hmm. Karena posisi HP-nya itu ada di orang tuanya. Iya, iya. Dan dia hanya bisa pegang handphone itu hari Sabtu dan hari Minggu. Oh, siap, siap. Begitu. Jadi nggak bisa hapus. Jadi pertama kita minta agar segera dihapus. Iya. Terus yang kedua, saya juga pengen agar orang tuanya juga itu bisa membatasi mengetahui aktivitas medsosnya anaknya Iya, iya. sehingga dia juga bisa fasilitas yang beliau berikan ya ke Iya. anaknya juga terpantau gitu. Jadi sama-sama karena kan kita sebagai guru juga hanya memberikan arahan-arahan, Iya, tapi kan yang betul. memfasilitasikan orang tua begitu Iya, Pak Iksan. betul, betul sekali. Terima kasih banyak Bu Yusti. Tadi dua yang saya catat yang menjadi harapan akhir dari pertemuan kita ini, Bu ya. Yang pertama adalah anak tersebut bisa menghapus postingan yang sudah terlanjur Ya. diposting. Kemudian yang kedua, orang tua juga membatasi aktivitas media sosial yang dilakukan oleh anaknya. Satu lagi Pak. Iya Pak, Bu. Itu juga saya juga mengharapkan agar anak saya juga memang bisa bijak juga dalam Iya. ya dalam bermedsos gitu. Oke. Baik Bu, berarti ada 3 Bu ya. Saya Iya, ulangi betul. lagi, yang diharapkan kita dari pertemuan kita ini adalah postingan itu dihapus. Kemudian yang kedua, orang tua juga membatasi aktivitas anaknya yang bermedia sosial. Iya. Kemudian juga anaknya juga bijak ketika menggunakan media sosial Betul, dengan betul. menjaga lisan, menjaga tangan agar Betul, betul, Pak. mungkin bisa share yang positif-positif yang bermanfaat baik untuk dirinya juga mungkin orang lain. Baik Bu Yusti, dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yusti, kira-kira untuk proses menyelesaikan permasalahan ini, kekuatan diri Ibu Yusti yang ada sekarang ini kira-kira apa yang bisa dilakukan? Yang bisa saya lakukan kalau tadi saya sudah melakukan pendekatan dengan murid saya. Iya. Itu saya lakukan pendekatan dan saya gali informasi Iya. kenapa sampai terjadi seperti itu di akun medsosnya Iya. gitu kan sehingga muncul masalah dengan anak putri. Iya. Itu saya sudah lakukan pendekatan dan saya juga sudah ingin memberikan nasihat-nasihat. Yang pertama seperti itu dan Iya. yang kedua saya juga bisa memastikan bagaimana murid saya juga untuk bisa tadi menjaga adab-adab ya. Semoga ini karena ini
baru pertama gitu kan. Iya, Jadi saya juga memberikan arahan-arahan gitu Pak Ibsan. Iya. Terus yang kedua, untuk orang tuanya sendiri, tadinya serencananya saya sudah telepon. Iya, Tadinya saya sudah telepon mau bicara, mau Iya. ketemu. Cuma beliau ini katanya sibuk dan baru bisa ditemui nanti hari Sabtu Hari gitu Sabtu Pak ya, Ibsan. oh, siap. Sedangkan hari Sabtu itu kan menurut saya terlalu lama Terlalu dan lama, ya. keinginan orang tua kan cepat menghapus Betul, postingan. Tapi ketika nanti saya telepon lewat telepon, tolong hapus, saya khawatir malah jadi Iya. tahu duluan sebelum saya jelaskan gitu Betul. Pak. Jadi mungkin saya juga bingung ini, bagaimana caranya saya bisa menemui apa, karena beliau juga tadi saya sudah lakukan penelpon mau ke rumahnya, tapi nggak bisa ditemuin gitu Pak Ibsan. Oke, Sebenarnya baik. kalau saya bisa menemui, nah itu saya akan mencoba melakukan komunikasi ya, saya akan Iya. coba baik-baik lagi bagaimana agar ketika kita sharing masalah anaknya, Iya. ibu ini bisa menanggapi juga dengan bijak begitu Ya, Pak baik. Iksan. Ketika Ibu Yusti di satu sisi ingin menyelesaikan segera permasalahan yang terjadi karena memang ada permintaan juga dari orang tua yang lain Iya, gitu kan. betul. Kalau tidak segera dihapus ini akan menjadi masalah yang lebih besar. Orang lain mungkin banyak sekali yang mengetahui permasalahan ini. Dan di sisi yang lain tadi orang tuanya karena kesibukan mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, hari Sabtu bisanya waktu untuk bertemu dengan Ibu Yusti. Kira-kira apakah ada Ibu Yusti solusi yang lain kemudian yang bisa menjadi penghubung ke orang tuanya agar kemudian bukan di hari Sabtu pertemuannya mungkin bisa dimajukan? Ada nggak rencana Ibu Yusti untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang lain sehingga tadi itu komunikasi ke orang tua itu bisa sesegera mungkin bukan hari Sabtu karena tadi dianggap terlambat gitu? Iya betul Pak Ibsan, mungkin karena tadi saya sampaikan komunikasinya hanya mau bersilaturahim ya Pak Iya, Ibsan ya, sehingga beliau bilang nanti Sabtu gitu kan. Sabtu ya. Tapi saya rencananya saya akan telepon ulang, Iya. saya akan sampaikan ada memang yang harus segera diselesaikan supaya beliau juga meluangkan cepat begitu Betul, waktunya. ya. Sepertinya seperti itu kan Pak Ibsan, Iya. saya rencana. Oke, baik. Berarti melalui telepon nanti ada hal-hal yang kemudian perlu disampaikan oleh Ibu Yusti yang harus segera disampaikan, Iya, tidak betul. bisa ditunda ya. Oke, baik. Setelah nanti ketemu dengan orang tua, kira-kira ini kan ada permasalahan yang mau diselesaikan, Iya. kemudian ada kemungkinan orang tuanya responnya berlebihan terhadap anaknya. Apa rencana Ibu Yusti kemudian untuk mencapai tadi hal-hal yang tidak diinginkan itu? Apa yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan ya yang pertama saya belajar dari masalah yang kejadian yang ulangan kemarin ya. Iya. Jadi saya belajar dari situ, kemudian saya akan mencoba memberikan komunikasi yang betul-betul mengangkat anaknya Iya. dan saya akan jadi seolah-olah menganggap bahwa ini hanya ada satu kekurangan anaknya Iya, gitu, bahwa kelebihan anaknya itu lebih banyak Lebih gitu. Jadi banyak, jangan oke. fokus pada satu kekurangan, tapi fokus pada kelebihan dan anggap saja ini sebagai salah satu celah dari kita orang tua untuk kemudian turun tangan memperbaiki anak kita gitu, supaya iya. kita juga istilahnya tidak diam-diam begitu, betul, lebih betul. mengenal anak kita gitu. Oke. Karena kan dari masalah ini kita juga jadi mengetahui aktivitas medsosnya anak-anak. Iya, gitu. betul. Nah, ini Pak Ibsan. langkah, strategi, rencana yang sangat luar biasa, Bu, sehingga mudah-mudahan nanti menurunkan ego dan tensi orang tua yang Iya, itu sebelumnya, yang itu kan kita yang diharapkan. harapkan, betul. Oke, kira-kira untuk menyelesaikan proses permasalahan ini butuh waktu berapa lama, Bu Yusti? Tadi saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan memang secepatnya Pak Ibsan ya, Iya. karena tadi butuh penghapusan juga ya. Iya. Jadi insya Allah sebentar jam istirahat saya akan langsung telepon kembali Iya. dan saya bisa memastikan segera juga orang tuanya bisa merespon untuk bisa bertemu dengan saya. Oke, baik. Setelah nanti Ibu Yusti ketemu dengan orang tua siswa tersebut, kemudian permasalahannya sudah diselesaikan, apakah ada kemungkinan lain Ibu Yusti rencanakan misalnya ingin menghubungkan kedua orang tua ini atau seperti apa, Bu? Untuk menghubungkan kedua orang tua ini sepertinya tidak usah Tidak ya. ya? Tidak, sepertinya tidak. Jadi karena alhamdulillah dari orang tua putri sendiri sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, iya. Hanya meminta dihapus saja. Untuk Dihapus. hal-hal lain
beliau sudah sangat bijak menganggap bahwa baik. memang sudah biasa sebenarnya masalah anak-anak begitu. Cuma hanya pengen segera dihapus dan anaknya dinasehati. Iya, Setelah itu beliau sudah selesai seperti itu. Oke, baik. Selain orang tua, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu Yusti untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada. Ada. Ya, tentunya saya tidak akan bergerak sendiri ya. Iya, Yang pertama saya akan mengajak wali kelas Putri tadi untuk kemudian bisa komunikasi karena kebetulan beliau juga yang melaporkan ke saya kan, Iya. jadi supaya jelas itu pertama. Terus yang kedua saya juga akan menyampaikan masalah ini kepada Waka Kesiswaan Iya. supaya beliau juga bisa memberikan saran atau masukan kepada saya, Iya. itu kan terkait penanganan anak juga Betul. dengan bagaimana menghadapi orang tua seperti itu, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Yusti. Ini sudah luar biasa sebenarnya dari permasalahan yang sudah diketahui oleh Ibu Yusti. Kemudian ada gambaran tadi proses untuk menyelesaikannya itu sudah disampaikan oleh Ibu Yusti dan juga ada beberapa pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan Betul, itu. Pak Ihsan. Oke, dengan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yusti, apakah itu bisa menyelesaikan permasalahan, Bu? Saya sangat berharap apa yang saya rencanakan berjalan dengan lancar sehingga masalah yang saya dapati sekarang juga bisa cepat selesai begitu. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak. Mungkin itu saja pertemuan kita, sharing kita di siang hari ini. Saya sangat berharap permasalahannya bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Tidak ada masalah baru dari proses penyelesaian masalah itu, baik dari orang tua maupun orang tua yang lain, orang tua siswa itu sendiri maupun siswa yang lain. Oke Bu, sukses untuk penyelesaian permasalahannya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan. Oke, demikian Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga Pak Ihsan. Baik, silakan Bu, mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya. Oke, Assalamualaikum. Baik, Pak Ihsan, bagaimana kabarnya nih Pak Ihsan? Alhamdulillah, baik Pak. Selamat siang nih Pak Ihsan. Ya, siang Pak. Jadi saya sebagai profesor sini ingin menanyakan nih, bagaimana nih Pak Ihsan sendiri atau performa dalam kompetensi tadi kompetensi yang kemarin Pak Ihsan rencanakan dengan Ibu Yusti. Ya, baik Pak. Alhamdulillah. Kalau menurut saya Pak ya, setelah saya melakukan coaching kepada Ibu Yusti itu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang menjadi harapan saya sebelumnya kan ya, dan itu sekaligus yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi coaching ketiga-tiganya, baik kehadiran penuh, kemudian juga mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu saya sudah lakukan dan performanya ya menurut saya itu sudah baik begitu Pak. Terima kasih Pak Ihsan telah memberikan jawabannya. Dan apa yang membuat Pak Ihsan untuk bisa menilai di dalam pelaksanaan coaching itu di sini? Salah satu yang bisa dilihat adalah dengan berbagai macam respon yang diberikan oleh Ibu Yusti. Contohnya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan itu muncul ide-ide kreatif, ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus dari Ibu Yusti itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Kemudian juga Ibu Yusti ketika saya tanyakan perasaannya, beliau juga menyampaikan sangat bahagia, plong karena sudah mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan itu, gitu Pak. Jadi begini Pak, boleh izin ya Pak? Iya, siap. Boleh saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh Pak. Dengan Pak Ihsan bersama Ibu Yusti, bahwa saya bisa mengamati tadi pada saat Pak Ihsan yang Ibu Yusti dan Ibu Yusti itu sudah melakukan pelaksanaan coaching itu sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat baik sekali yang telah Pak Ihsan berikan. Tapi mungkin yang saya lihat dan mungkin yang masih kurang dalam pelaksanaan coaching di situ, saya rasa bahwa mungkin lebih menambahkan yang mungkin pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga mungkin bisa lebih menggali lebih dalam permasalahan yang telah Ibu
Yusti sampaikan. Iya, siap. Jadi hanya itu saja yang saya bisa melihat, karena yang lain itu sudah sangat luar Iya, biasa alhamdulillah, Pak. dalam pelaksanaan coachingnya. Jadi itulah yang saya amati dan yang saya lihat. Dan yang berikut, dari pelaksanaan coaching ini, apa yang menjadi harapan buat Pak Ibsan ini setelah selesai dalam pelaksanaan coaching dengan Ibu Yusti? Baik, tentu yang menjadi harapan saya adalah saya konsisten menerapkan kompetensi coaching itu dan juga mengikuti alur ataupun langkah-langkah tirta dari proses coaching itu. Saya juga sangat berharap dari rekan sejawat yang saya coaching itu konsisten juga menerapkan solusi-solusi yang menjadi permasalahannya itu sendiri gitu, Pak. Dan untuk bisa menjadi dikembangkan, kalau menurut Pak Ibsan apa itu? Yang pada saat itu sebenarnya yang saya kembangkan itu adalah mendengar aktif itu. Iya. Mendengar itu karena memang pada dasarnya sebelumnya saya ketika coaching itu sering sekali secara tiba-tiba saya memberikan solusi, padahal saya sebagai coach gitu kan. Iya. Itu yang ingin saya kembangkan pada coaching yang baru saja terjadi, itu adalah saya ingin mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya. Baik, terima kasih telah Pak Ibsan sudah memberikan setiap pengembangan yang telah Pak Ibsan berikan, dari perasaan yang telah Pak Ibsan rasakan dari prah hingga sampai sekarang ini nih dalam pelaksanaan coaching. Ya, saya merasa Kira-kira ya, saya merasa sangat senang, Pak, ya, karena kompetensi coaching itu saya sudah bisa terapkan sedikit demi sedikit. Ada perbaikan dari proses coaching yang sudah saya lakukan. Pun saya merasa sangat senang ketika saya melakukan coaching itu. Rekan sejawat saya sebagai coach juga merasa senang ketika diskusi, kemudian ketika merasa diperhatikan oleh saya sebagai coach. luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ibsan atas Sama-sama, Pak. waktunya, dan mungkin bisa kembali lagi Pak Ibsan Siap, Pak. beraktivitas Pak Ibsan Siap. sehingga pelaksanaan nanti untuk kedepannya Iya, baik. senang coachingnya bisa berjalan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ibsan Sama-sama, atas Pak. waktunya. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Mari. Ya.